dan diumumkan untuk jenjang TK dan SD untuk jalur zonasi tanggal 1 Juli 2024 pukul 13.00, sedangkan untuk pengumuman jalur zonasi jenjang SMP itu diumumkan tanggal 8 Juli 2024 pukul 13.00. Mungkin itu yang tanggal-tanggal, waktu-waktu yang butuh diperhatikan sehingga tidak ada kadang orang tua kan Terlewat ini ya gitu ya. kelewat, kurang lebih Iya. seperti itu Mbak Juli. Terima kasih. Iya. Saya ingin berpesan kepada seluruh masyarakat dan sobat Suaka ya. Jika ada oknum atau siapapun ya, baik itu internal dinas pendidikan, internal satuan pendidikan ataupun pihak-pihak luar yang menjamin ya ingin berusaha menjadi calo dan lain sebagainya dengan gratifikasi dan lain sebagainya, Menjanjikan lah ya Bu ya. menjanjikan yakin diterima di PPDB, makanya jangan percaya ya, karena semua dilakukan sudah by system dan bisa melaporkan pada pengaduan kita ya, baik itu kotak pengaduan, posko, ataupun di website kita juga ada layanan khusus untuk laporan pengaduan PPDB, baik yang gratifikasi ataupun tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Salam Suaka. Selamat sore untuk mitra Suaka, sobat Suaka. Seperti biasa, kita akan selalu hadirkan informasi yang update, dan kali ini adalah informasi yang juga sangat ditunggu ya. Karena banyak sekali masyarakat yang tahu perkembangan adakah tentang PPDB di tahun 2024 ini, adakah perbedaan atau seperti apa sistemnya. Nah, kesempatan di program Suaka kali ini, Suara Harmoni Bhinneka, yang pasti saya akan berbagi informasinya bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Ibu Dr. Siti Romlah SSI MPD ya. Baik, apa kabar nih Bu Romlah? Ya, alhamdulillah baik sekali sobat Suaka ya. Oke, Bu Romlah, kalau kita ngomongin tentang P2DB ya, kalau kita singkat gitu, penerimaan peserta didik baru. Iya, betul. Nah ini kayaknya sudah dengar namanya aja nih, kayaknya aduh pusing, orang tua mesti begitu ya. Belum lagi kemarin padahal udah siap-siap anaknya ujian, puasa, terus kemudian mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Ini kalau ngomongin tentang PPDB, pasti banyak hal yang harus dipersiapkan, baik itu oleh orang tua ataupun oleh anak-anak. Mungkin akan diawali pembahasan juga Bu, kalau P2DB penerimaan peserta didik baru ini dimulainya kapan? Oke. Selamat sore Sobat Suaka, alhamdulillah ya. Pada tahun ini sudah mau masuk pada penerimaan peserta didik baru ya, yang merupakan akses masuk pada pendidikan khususnya pada jenjang yang lebih tinggi. Nah, di bawah kewenangan kami mengatur untuk peserta didik yang mau masuk yang pertama jenjang TK, kemudian jenjang SD dan juga jenjang SMP. Nah, untuk jenjang biasanya yang banyak butuh informasi ini yang TK mau ke SD ataupun SD ke SMP. Nah, tentu saja kita di tahun 2024 ini masih sama ya dengan tahun lalu, karena Permendikbudristeknya masih sama, yaitu Permendikbudristek nomor 1 tahun 2021 yang mana dibagi beberapa jalur. Untuk SD ke SMP itu ada 4 jalur ya, jadi mulai jalur afirmasi, kepindahan tugas, kemudian prestasi. Sama ya berarti ya Bu ya? Terakhir ada jalur zonasi, sama. Nah, untuk jalur afirmasi, kepindahan tugas dan prestasi insya Allah akan dimulai pada tanggal 19 Juni tahun 2024. Nah, tetapi Sobat Suaka, tanggal 19 Juni 2024 ini adalah mulai pendaftaran. Artinya apa? Pendaftaran dilakukan secara online oleh masyarakat, oleh peserta didik, boleh dibantu oleh
sanak saudara, guru ya, Mm-mm. dari tempat masing-masing secara online Mm-mm. melalui akses ppdb.probolinggo.kota.go.id. Nah, sebelum ini ada proses yang harus dipahami oleh sobat Suaka Oke. sekalian. Berarti ini yang juga pegang peranan penting ya Bu ya? Iya, Apa itu? karena sebelum proses pendaftaran berlangsung, dia harus masuk datanya. Jadi Mm-mm. data itu masuknya kapan? Mulai sekarang, mulai hari ini. Ya. Melalui apa ini Bu maksudnya? Masuknya misalkan jalur afirmasi. Afirmasi itu dibagi dua, Sobat Suaka. Yang pertama adalah afirmasi bagi anak yang tidak mampu secara ekonomi, Mm-mm. kemudian afirmasi bagi anak yang berkebutuhan khusus. Oke. Nah, maka untuk yang tidak mampu secara ekonomi, datanya harus masuk dulu kepada guru, masuk ke sekolah. Sekolah menginput di sistem, Dinas Pendidikan melakukan verifikasi. Kalau lolos verifikasi, maka tanggal 19 Juni bisa melakukan pendaftaran secara online. Tapi kalau melewatkan masa ini, hari ini sampai 19 Juni melewatkan, maka di sistemnya tidak bisa daftar nanti. Oke, Maka berarti ini- data ini harus masuk duluan gitu ya Bu ya? Nah, data apa saja? Mm-mm. Nah, data apa saja ini? Kalau afirmasi yang jelas kepemilikan kartu yang menunjukkan bahwa anak tidak mampu secara Oke, ekonomi. jadi biasanya KIP ya Bu ya? Ada KIP, ada kartu Indonesia Sejahtera, Oke, KIS, kemudian betul. ada kartu Bestari dan juga Bestari. kartu Pendalungan. Oh iya, yang seperti dari itu. Probolinggo sendiri ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Kemudian untuk jalur prestasi bagi Sobat Suaka ya yang putra-putrinya memiliki prestasi, segera sekarang harus proaktif Udah di-input dulu ya? bahwa sekolah sudah menginput by system. Yang diinput semua prestasi baik itu akademik ataupun non akademik. Non-akademik ya. Bahkan juga tahfidz kita juga memberikan apresiasi. Oke, baik. Terus bagaimana ini Bu? Terkait dengan mereka yang masih belum paham ya Bu ya untuk masalah. Tapi rata-rata sekolah udah memberitahu kepada para orang tua nih kayaknya ya Bu ya. Oke, ya. Jadi saya lihat kemarin ini beberapa orang tua sibuk. Aku rapat nih persiapan untuk PPDB. Ya, Nah, betul. ternyata mungkin ini bagian dari sistem yang Ibu sampaikan itu tadi ya. Mereka Iya, jadi betul, ya. sekolah yang membantu berarti ya Bu Oke, ya untuk betul, menginput. ya. Jadi kita sudah melakukan berbagai upaya. Upaya kita yang pertama adalah melakukan sosialisasi PPDB ya. Jadi begitu perwali ditetapkan, langsung besoknya kita sosialisasikan. Mulai dari kepada kepala sekolah, kepada Pak Lurah, kepada perwakilan kecamatan juga kita sosialisasikan. Harapannya ini sudah menyebar ke masyarakat dan di media sosial, baik itu medsosnya Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, sudah kita unggah semua. Di website Dinas Pendidikan juga sudah ada call center, di website PPDB juga sudah aktif. Oke, baik. Nah, seperti itu. Kalau ngomong tentang input tadi Bu, saya tertarik apakah yang bisa menginput itu hanya pihak sekolah atau orang tua bisa menginput sendiri juga Bu? Yang bisa menginput hanya operator sekolah. Hanya operator yang sekolah ya. Sudah ditugaskan oleh kepala sekolah dan mendapatkan akun dari Dinas Pendidikan. Jadi artinya ya proaktif dari orang tua untuk menyampaikan ke operator sekolah atau ke pihak gurunya ya Bu ke ya. gurunya. Nanti gurunya nanti- kan kepada pihak sekolah. Oke. Jadi di sekolah sudah ada tim PPDB yang sudah dimanage oleh kepala sekolah. Iya, ini yang khusus untuk afirmasi ekonomi yang tidak mampu dengan yang tadi berkebutuhan khusus ya. Yang berkebutuhan khusus. Iya, jadi saya tertarik karena berkebutuhan khusus ini berkaitan dengan kita sebagai sekolah inklusi ya, Iya, karena betul. pendidikan inklusi ini juga menjadi perhatian. Nanti ini hanya daftar aja dulu ya Bu ya, belum pendaftaran ya, ini data dimasukin dulu. Data dimasukin dulu, tanggal 19 Juni mulai Baru? pendaftaran. Oke, baik. Lanjut setelah ini yang khusus afirmasi itu tadi. Iya, betul. Berikutnya lanjutannya seperti apa Bu? Lanjutannya ada kepindahan tugas. Nah, untuk yang kepindahan tugas nanti bisa mendaftarkan datang langsung ke sekolah tujuan. Misalkan mau masuk gitu ke ya. SMP Negeri 1, datang saja ke SMP Negeri 1. Apa yang harus dibawa? Yang harus dibawa tentu namanya juga pindah tugas. Yang wajib dibawa adalah SK kepindahan tugas atau surat keterangan yang menunjukkan bahwa orang tuanya Bertugas baru di pindah tugas. Oke. Nah, baru pindah tugas ini terhitungnya maksimal 1 tahun sebelum. Jadi Oke. kalau sudah 1 tahun setengah, Lebih dari bagaimana? 1 tahun nggak bisa gitu Nggak ya? bisa.
Maksimal 1 tahun gitu Iya. ya. Jadi kalau misalkan orang Banyuwangi pindah tugas di sini sudah 1 tahun setengah tidak bisa, maka dia harus melalui jalur yang berikutnya yaitu jalur zonasi. Zonasi, karena dianggap sudah punya keterangan domisili sudah ya Bu ya, Iya. kalau lebih dari 1 tahun ya. Oke. Kalau yang ini yang berikutnya yang tadi karena kepindahan tugas dikasih waktu berapa lama Bu? Sama? Sama. Untuk jadwalnya sama. Tanggal 19 juga ya? Oke, mulai tanggal 19 Juni sampai 22. Sampai 22 Juni. Iya, sama. Jadi sama tadi yang berkebutuhan khusus, kemudian yang afirmasi untuk pendidikan yang ekonomi tidak mampu, dan juga yang kepindahan tugas. Kepindahan tugas, Ini sama 19 sampai 22 Juni. Iya, sama. Baik Oke. itu jenjang SD maupun SMP. Sama tidak ya. dibedakan. Sama. Terus kemudian tahapan berikutnya apa Bu? Nah, tahapan berikutnya yang jelas dari 3 jalur ini, jika ada sobat suaka yang putra putrinya tidak diterima ya, maka bisa mengikuti jalur yang terakhir, yaitu adalah jalur zonasi. Yang mana pada jalur zonasi ini ya anak-anak diseleksi berdasarkan radius jarak terdekat. Sampai berapa ini Bu radiusnya? Nah, radiusnya tidak ditentukan berapa jaraknya, tetapi yang ditentukan adalah pagu. Kayak misalkan SD ya, SD itu kan pagunya 28. Jadi sudah dibagi. Nah, sudah dibagi untuk afirmasi itu untuk afirmasi, kemudian untuk afirmasi 20%, kemudian untuk kepindahan tugas itu 5%. Nah, seperti itu. Nah, kemudian baru sisanya adalah zonasi. Jadi Untuk sedikit SMP, sebenarnya Bu ya, jatahnya cuma 5% ya? untuk kepindahan tugas. Kepindahan tugas. Enggak, Iya. maksudnya kepindahan tugas 5%, kemudian yang berkebutuhan khusus berapa tadi? Afirmasi itu terdiri dari kebutuhan khusus dan tidak mampu secara Mampu, ekonomi. heeh. Itu 10%. 20% Jadi 20%. ya. Sehingga zonasinya masih lumayan kalau SD. Kalau SMP ini ada jalur prestasinya. Prestasi itu 20%. Prestasi 20% ya. Iya, betul. Oke. Berkaca dari tahun yang lalu, Bu, dari masalahnya yang paling banyak terjadi apa, Bu? Karena kan kalau sudah berkaitan ngomong zonasi, ini kayaknya rebutan ya. Iya. Walaupun kita tahu kadang zonasi saya itu sebenarnya deket rumah saya, deket dengan contohnya di SMP Negeri 5. Iya, Tapi betul. kenapa saya kok nggak bisa masuk di situ? Nah, ini kan salah satu contoh. Iya, betul. Justru saya mencelat, aduh kalau bahasanya Probolinggo ini lompatnya kok jauh banget deh, Iya. kayak gitu. Jadi begini Sobat Suaka ya, ini perlu saya tekankan bahwa pendidikan di kota Probolinggo ini sudah merata dan berkeadilan. Nah, dari sisi kualitas juga artinya apa? Intervensi dari pemerintah daerah itu sudah merata. Maka dari itu ini yang harus saya pahamkan juga, memberikan wawasan kepada masyarakat. Nah, karena yang menjadi kendala selama ini ya memang khususnya dari SD ke SMP bahwa masyarakat di kota Probolinggo antusiasnya luar biasa kepada sekolah negeri. Iya, betul. Padahal lulusan saya SDMI itu kurang lebih 4.200 sampai 4.300. Sementara kuota kita adalah 2.144. Nah, bayangkan dari 2.144 yang diterima, yang tidak diterima adalah Separuh, 2.000. hampir 2.000 separuh ya, Bu ya? Hampir separuh. Dari 2.000 inilah yang kemudian kalau semua masuk di negeri tentu tidak muat sekolahnya. Tetapi bukan pemerintah tidak menyediakan sekolah, ada memang lembaga yang disiapkan oleh masyarakat juga dan sudah diintervensi oleh pemerintah daerah, yaitu sebanyak 20 SMP swasta. Jadi ini yang kerap kali menjadi masalah, karena memang yang tidak diterima itu terlalu banyak, dan mereka diarahkan ke sekolah swasta itu seringkali tidak maunya di SMP negeri, padahal tidak mungkin menampung itu semua. Kemudian masalah yang kedua, Oke. nah ini masalah yang cukup berat ya bagi kami, dan ini memang berbeda dengan daerah-daerah lain. Kita memang secara geografis ya tidak sama dengan daerah lain. Nah, SMP negeri 1 sampai 10 secara geografis tidak merata. Jadi di Mayangan contoh ya, ini hanya ada 2 lembaga. Dan seterusnya bahkan di kecamatan Kademangan itu tidak ada satuan pendidikan negeri. Iya. Sehingga memang secara kalau berdasarkan koordinat, maka anak-anak di kecamatan Kademangan ini tidak bisa diterima di jalur zonasi.
bisanya di jalur prestasi, karena di jalur prestasi kita tidak membedakan antara yang kota pertengahan atau yang pinggiran. Oh, gitu Jadi ya. peringkat 1 sampai peringkat 5. Iya, ini Cuma yang kadang kita jadi dibatasi kuota oleh kementerian. Nah itu kuota, jadi kuota untuk minimalnya sistem zonasi. Kemudian masalah yang berikutnya, nah, untuk jalur afirmasi, sobat suaka, nah, ini perlu dipahami. Ini biasanya yang berbondong-bondong datang ke dinas pendidikan, Bu, saya ini orang miskin, mana kehadirannya pemerintah. Nah, jadi sobat suaka ya, perlu dipahami bahwa pada tahun lalu ya 2023 kita akan menerima 214 dari jalur afirmasi yang tidak mampu. Tetapi faktanya bahwa ada sebanyak 984 calon pendaftar yang sudah lolos verifikasi, yang sudah memiliki kartu pendalungan atau kartu bestari atau kartu-kartu lain yang sudah diakui oleh Kemensos ataupun Kota Probolinggo. Ini juga menjadi permasalahan terus ya. Maka dari itu kami memang sudah ada kuota afirmasi, tapi tidak mampu menampung semuanya. Tetap Kalau nggak bisa kita tercover semua maksudnya, Bu? Iya, karena hanya bisa ditampung 214 Dari 900 sekian itu. 984. Waduh, banyak banget ya, Bu. Banyak banget. Jadi 700 Ya. otomatis nggak bisa melalui jalur itu. Bisanya bisa coba pakai jalur zonasi itu tadi. Iya, jalur zonasi. Oh, ya. gitu ya. Jadi memang yang menyeleksi menyeleksi 4.200 ya menjadi 2.114 itu 2.144 sangat tidak mudah. Jadi pasti memang harus ada yang tidak diterima. Oke. Seperti apapun sistemnya. Sih. Ini yang jadi seringkali jadi polemik ya, Bu Oke, ya. maka kami menghimbau sobat suaka, ayo sama sekarang sekolah di negeri, di swasta, insya Allah sama kualitasnya. Jadi saya juga menghimbau agar percaya juga kepada sekolah swasta. Oke, mungkin saya juga pengen ngobrol secara teknis juga dengan Pak Fauzi ya, Bu ya. Pak Fauzi ini mungkin lebih paham kalau berdasarkan aplikasi kita inputnya ya, maksudnya ini yang input kalau udah zonasi ini kan orang tua ya, Bu ya, atau juga tetap pakai fasilitas sekolah. Kalau yang Zonasi kan udah bisa pakai handphone soalnya. Nah ini jatahnya mereka untuk bisa nginput ini seperti apa sistemnya sebenarnya, Pak, zonasi ini? Karena kan kadang-kadang durasinya sekian, di tempatku nggak bisa, padahal jalur ini adalah informasinya harus ditarik garis lurus genteng, katanya, bener nggak sih, Bu? Oke, seperti apa sebenarnya? Terima kasih Pak Juli. Salam Swaka. sobat Swaka. Untuk zonasi untuk pendaftaran, jadi memang nanti akan by sistem dan aplikasi dan juga ada verifikasi berjenjang. Jadi diharapkan apabila calon siswa sudah mendaftarkan dan dapat token dari satuan pendidikan yang dituju, dia berhak atas 3 lembaga pilihan. 3 lembaga pilihan ini harapan kami juga objektif sesuai dengan kondisi zonasi di rumahnya masing-masing, tidak keluar zonasi, sehingga nanti pemerataan akses itu bisa di cover di sistem ini. Jadi seperti salah satu contoh mungkin ada warga masyarakat yang di wilayah kecamatan ini yang kemarin sempat tanya aja ya, langsung saya. Itu kemarin alamatnya di Jalan Mastrip Gang Anggur. Nah, terus itu katanya kalau ditarik garis lurus berdasarkan garis gentengnya, waduh ini sampai genteng-genteng juga tau Pak ini. Saya juga nggak paham nih. Kalau ditarik garis lurus dengan ukuran genteng itu tadi katanya, maka dia larinya ke SMP 4 sama SMP 7. Tapi kalau sementara sejalur dengan rumah, jalan katanya, dia harusnya masuk di sampai 5. Iya, jadi ini gimana koordinasi nih? Ini Mbak Yuli. Jadi di aplikasi itu kan dituntut oleh orang tua, wali murid, calon siswa, dan nanti dapat token di satuan pendidikan yang dia sudah mendaftarkan. Dan harapannya dari koordinat itu bisa koordinat langsung dari rumah
dan di situ sudah ada akses untuk memilih 3 sekolah terdekat. Sudah muncul sebenarnya ya. Kalau di Wonoasih otomatis nanti yang muncul SMP 8, SMP 6 gitu ya. Jadi kalau milih SMP 1 itu sangat jauh dan nanti mungkin dari sistem scoringnya juga akan sangat rendah gitu. Jadi Bapak Ibu warga masyarakat calon siswa mungkin secara rasional kalau zonasi itu bisa memilih sekolah-sekolah yang terdekat. Oke. Seperti itu. Gimana Pak? Kalau kemarin sempat dikatakan blind spot itu yang kayak gimana sih maksudnya? Blind spot itu memang akses dari rumah domisili itu kepada sekolah tujuan itu sangat jauh ya. Dan salah satunya di wilayah Kecamatan Kademangan. Itu kan yang terdekat di wilayah timur itu kan SMP Negeri 10. 10, satu aja. Satu aja. Akan tetapi kami harapkan juga masyarakat juga bisa memilih pilihan kedua ketiga itu di sekolah-sekolah seperti SMP Negeri 6 dan ini tidak memilih malah kepada sekolah yang istilahnya itu yang di daerah kota gitu ya. Karena kemarin juga ada beberapa warga wilayah Ketapang itu apabila pilihan 2, 3 itu SMP 6, 8 itu terakomodir di SMP Negeri 6 dan 8 karena memang aksesnya itu itu kan di wilayah perbatasan pagunya mungkin masih memenuhi untuk didaftarkan. Iya, baik. Ini Pak, begitu kita nginput di aplikasi itu, apakah langsung muncul di sistem itu? Pilihannya hanya misalnya nih, kalau yang tadi dikatakan SMP 10. Apakah SMP 10 saja di situ yang muncul atau semua sekolah SMP sekota itu bisa diklik juga? Maksud saya begitu. Biasanya sistem mengarahkan kepada sekolah terdekat itu. Oh, jadi nggak semuanya muncul ya, 10 Iya. sekolah Terbatas gitu. 3. Maksimal. Iya. Oke. Ya, kalau tadi ini berarti sebenarnya sistemnya udah nggak berubah ya Bu ya, sama saja berarti Iya, dengan sama tahun saja. kemarin. Sama. Kalau terkait radius juga nggak ada batasan juga Pak? Radius sampai berapa kilo untuk bisa mengakses lewat aplikasi itu? Tadi itu Bu, jadi untuk radius ini tidak ada filter di sistem akan tetapi gitu ya. ketersediaan pagu dan nanti kan ringnya itu berdasarkan pagu. Jadi Masing-masing sekolah berapa sih Pak pagunya? pagunya boleh ngapa ini ya? Iya. Jadi kalau pagu SMP satu kelas itu 32. Satu Jadi, kelas ya Bu? Satu kelas. Nah, kemudian semacam seperti SMP 1 itu kan ada 7 rombel. Jadi 7 kali 32. Jadi seperti itu. Nah, Itu udah maksimal ya Bu ya? Sudah maksimal ya. Mm-mm. Seperti itu. Terus bagaimana Bu kalau misalnya dia kan masih daftar kan ya? Daftarnya tadi tanggal berapa Pak? Kalau zonasi ini tadi tanggal berapa? Kalau untuk zonasi itu pendaftarannya itu di tanggal ini 2 untuk jenjang TK dan SD itu pendaftaran PPDB jalur zonasi tanggal 25 Juni sampai tanggal 28 Juni 2024. Sedangkan untuk jenjang SMP itu dilaksanakan tanggal 2 Juli sampai 5 Juli 2024. Jadi masih Itu lama ya masih- kalau yang Masih SMP lama. ya? Ya itu zonasi. Akan tetapi harapan kami seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan itu sekarang itu sudah proses sosialisasi berjenjang yang dilakukan oleh sekolah juga dan ada proses input data. Data itu untuk prestasi-prestasi yang dimiliki berapapun selama 3 tahun terakhir bisa diinput supaya nanti pada waktu pendaftaran 4 jalur tadi itu data itu sudah valid dan bisa diakses pada waktu Oke. proses seleksi. Kalau untuk yang jalur prestasi nih Bu Romlah, persyaratannya harus ditandatangani oleh Dinas Pendidikan. Apa memang begitu Bu? Jadi sebenarnya bukan ditandatangani oleh Dinas Pendidikan saja ya. Jadi perlu dipahami di Perwali sudah diatur Sobat Suaka ya. Jadi yang berhak menandatangani di situ ada Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Perangkat Daerah. OPD boleh ya. manapun di Kota Probolinggo atau di luar Kota Probolinggo. Ya, kadang-kadang kan lomba yang ngadakan kan perangkat daerah di kota ini ada ya Bu ya? Bisa juga. Jadi Kepala Perangkat Daerah atau Wali Kota, kemudian Kepala Daerah, kemudian kemudian berjenjang nanti seperti menteri dan lain sebagainya. Kayaknya ada prioritas nggak Bu kalau yang untuk jalur prestasi ini? Jadi misalnya kalau dia udah tingkatnya internasional, nah secara ada. otomatis poinnya jauh lebih besar untuk bisa masuk di sana sesuai dengan yang dia inginkan. Ini kan Iya, pasti. jadi semangat kan jadi buat mereka nih. Iya.
Jadi memang kita pilih mulai jenjang, jadi scoringnya mulai jenjang tingkat kota, kabupaten, kemudian tingkat provinsi, tingkat nasional, dan tingkat internasional. Nah di samping itu juga dipilah antara yang perorangan dan bergu. Oh, Nah, seperti beda itu. scoringnya Beda ya. scoringnya. Itu kalau Sobat Suaka ragu ya, kirimkan saja semua sertifikatnya biar diunggah semua, biarlah kami yang melakukan verifikasi dan scoring. Iya, balik lagi Bu ya, kadang mindset ini untuk merubah tentang keberadaan sekolah favorit itu masih agak susah. Walaupun Ibu tadi bilang bahwa Sarpras, SDM sudah semuanya merata, pendidikan yang berkeadilan dan juga merata. Nah, sejauh ini memang seperti itukah Bu kondisi realnya tentang Sarpras dan juga SDM dari masing-masing sekolah yang ada di kota? Nah, ini juga perlu ditekankan dan digarisbawahi untuk meyakinkan mereka bahwa tidak hanya fokus di satu sekolah yang diinginkan. Karena kadang orang tuanya ini yang greget, anakku harus di sini. Kayak gitu Bu. Karena keturunan mbaknya sudah di SMP 1, adiknya mau di SMP 1. Iya, emang sekolah ada keturunan ya Bu ya? Iya, keturunan. Jadi Sobat Suaka ya, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pendidikan di Indonesia harapannya Pak Menteri memang semua merata dan berkeadilan, merata dalam sisi kualitas dan mutu. Nah, begitu pula dengan di Kota Probolinggo. Nah, di sini maka kami sampaikan ya bahwa sudah tidak ada sekolah favorit ya. Karena Pak, buktinya ya, pada tahun 2024 SMP Negeri 8 itu mendapatkan kejuaraan internasional dalam bidang perfilman. Dan itu bukan hanya Provinsi Jawa Timur yang mengacungi jempol, tetapi bahkan orang-orang di daerah Jawa Tengah, Jogja, itu studinya kayak kita ya. Maka dari itu kami juga berharap sudah tidak ada pemikiran kalau sekolah favorit itu hanya SMP 1, SMP 5, tidak. Semua Sarpras sudah terpenuhi. Kemudian inovasi-inovasi sekolah sudah kita genjot semuanya, dan insya Allah semua memiliki inovasi masing-masing. Seperti SMP 9 memiliki inovasi dalam digitalisasi. Kemudian kepala sekolah penggerak kita sekarang tempatkan di SMP 6 dan SMP 8 karena mereka memiliki inovasi-inovasi banyak kemarin. Iya. Sebuah tuntutan kalau sekarang ini ya Bu ya untuk inovasi betul. sekolah ya. Ya, artinya sudah tidak ada perbedaan. Tetapi yang menjadi masalah memang kalau di Kota Probolinggo sebenarnya yang masih memiliki pemikiran seperti itu tidak terlalu banyak sudah. Tetapi yang memaksa ke sekolah negeri itu. Sedangkan kita kuota hanya 2.000. Ya mungkin karena sekolah negeri udah nggak berbayar itu Bu. Iya, itu. Kan beda ceritanya kalau di sekolah swasta kita tahu untuk mereka yang mampu it's okay ya. Karena sekolah swasta itu sekarang justru ada yang biayanya selangit banget loh. Selangit banget. Dan itu menjadi pilihan juga sebenarnya. Justru banyak juga peminatnya. Nah, sementara yang sekolah negeri ini memang yang disuka karena nggak pakai bayar. Tapi sudah sistem pendidikannya juga berkualitas. Oke. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini bagaimana Bu? Kalau berkaitan dengan kalau tadi sekolah favorit lah ya. Oke. Sekarang udah mulai berkurang dan ketika dipaksakan pun juga nggak bisa karena terbatas dengan kuota ya Bu ya, pagu kalau bahasanya ya. Nah, kalau sekarang tentang sekolah inklusi, ini berapa persen juga Bu jatahnya untuk anak-anak difabel nih? Jadi kalau kita sudah mendeklarasikan bahwa seluruh Kota Probolinggo ya, seluruh satuan pendidikan di Kota Probolinggo itu sebagai sekolah inklusi, sehingga tidak ada alasan satuan pendidikan menolak anak ABK yang mendaftar di satuan pendidikan. Tetapi kami sudah menekankan bahwa ini adalah kewajiban dinas pendidikan, kewajiban satuan pendidikan menyediakan sarana prasarana, guru pendamping khusus. Nah, sehingga berapapun anak yang daftar di situ sesuai pagu yang sudah ditentukan oleh perwali itu harus diterima. Jadi kalau afirmasi tadi ini kan kita bagi dua, afirmasinya dibagi separuh dengan yang antara yang ABK dengan yang tidak mampu. Jadi 10% untuk yang ABK. Kalau mengacu dari pengalaman kemarin Bu, untuk yang apakah ditentukan Bu sekolah yang paling banyak kemarin yang ABK di sekolah mana gitu? Ya, sementara ini memang ya pikiran dari orang tua ini yang sudah terkenal menjadi sekolah inklusi. Kalau SMP sudah SMP 3, SMP 10, ya kalau tidak SMP 9. Nah,
di luar itu kadang orang-orang tidak daftar ke sana katanya. Iya. Akhirnya di SMP 3 ya mengadu pada kami bahwa sudah overload. Nah, kemudian ada ABK yang merasa tidak diterima dan lain sebagainya. Sebenarnya pasti diterima asalkan mau di sekolah terdekat atau sekolah terdekat kedua. Nah, seperti itu sesuai urutan. Iya. Bu, ngomong-ngomong tentang guru pendampingnya ini masing-masing sekolah ada, Bu? Untuk ABK ini? Sudah ada, kita wajibkan ada guru pendamping khusus dan sudah ditetapkan melalui keputusan kami. Seperti itu. Iya, dan sejauh ini pengalaman di tahun kemarin nggak ada ya, Bu, kasus-kasus kayak bullying kayak gitu kepada anak-anak ABK ini nggak ada ya? Kalau kasus bullying di sekolah yang jelas ini menjadi PR bersama kita. Ya. Kalau kasus bullying ini tidak hanya pada ABK, kepada peserta didik yang non ABK pun itu masih ada. Dan ini memang PR besar. Kenapa kemudian kita juga ada inovasi untuk penguatan pendidikan karakter yang kita integrasikan pada P5. Jadi bullying ini menjadi PR kami, bukan hanya Kota Probolinggo, tetapi menurut data dari Kemendikbud berdasarkan hasil asesmen nasional ya tahun lalu bahwa 2 dari 3 anak di Indonesia itu mengalami bullying. Oh, seperti gitu ya. itu. Jadi 22% lebih itu anak mengalami bullying. Dan ini merupakan PR besar. Sebagai upaya kami sudah melakukan, yaitu berbagai upaya dengan membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan serta bullying pada anak. Dan ini saat ini saya sudah punya 98 tim di Kota Probolinggo yang terus akan kita kuatkan ini sehingga bullying dan kekerasan pada anak di Kota Probolinggo menurun sampai dengan tidak ada. Oke, baik. Ya, ini kita semakin menarik ya bahwa sebenarnya antisipasi beberapa hal yang dikhawatirkan oleh orang tua ini sudah terbaca dan sudah ada tindak lanjut dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri ya, Bu ya. Cuman memang kadang tidak terekspos sehingga tidak paham bahwa jangan khawatir, kita udah tahu kan kayak gitu ya, Bu ya sebenarnya. Makanya Kita udah Sobat melakukan Suaka melalui acara pada sore hari ini sangat berterima kasih saya untuk memahamkan masyarakat dan Sobat Suaka. Iya, baik. Kita balik lagi ya. Sekarang ini kayaknya semua hal yang dilakukan pendaftaran ini juga pasti berada dalam genggaman. Artinya bisa dilakukan melalui handphone. Iya, benar. Nah, cuman yang jadi pertanyaan lagi-lagi kalau sistemnya online ini kan kadang ada kendala kalau pas lagi semuanya pada pakai jadi lemot gitu ya Pak ya. Proteslah lagi. Nggak bisa ini di tempatku ya. Ternyata justru kadang-kadang justru yang lebih gampang tuh malam hari ya Pak ya. Iya. Ya, berarti kalau bisa daftarnya pas orang lagi pada tidur kali ya. Ngewek nggak tuh Pak? Jam-jam sibuk jadi kayak gitu. Iya, Karena kan kita kan- sistemnya online ya. Betul. Untuk PPDB ini ada pendaftaran. Biasanya di awal-awal itu kan juga ada istilahnya itu overload ya. Jadi kadang memang ada trouble ataupun lemot gitu ya Mbak. Dan memang agak lancar kalau malam hari. Pendaftaran kan itu ada jarak ya, 3-4 hari itu, dan itu bisa dimanfaatkan. Tidak hanya di hari pertama full gitu ya, hari kedua juga bisa, hari ketiga juga bisa. Jadi kalau memang untuk ini bisa di hari keduanya atau hari ketiga, kan nanti akan ada seleksi secara Iya, online. justru mereka kadang khawatirnya, aduh nanti aku nggak bisa masuk nih kalau nggak hari pertama, kadang kayak gitu ya. Iya. Oke, ya. Tetapi ini Mbak, kita sudah melakukan antisipasi Sobat Suaka ya. Kalau dulu ya, itu begitu pendaftaran zonasi, jadi Sobat Suaka mendapatkan titik koordinat itu pada saat pendaftaran. Beda dengan tahun ini ya, dan tahun lalu sudah kita uji cobakan ya. Jadi melalui token itu, jadi koordinat sudah punya. Jadi nggak harus ini ya Bu ya. Jadi ketika orang tuanya daftar dari kantor pun nggak masalah karena sudah dapat token itu ya. Sudah dapat token, kemudian sudah terverifikasi. Jadi sudah dapat koordinatnya udah dapat dari betul. token itu. Jadi ketika masa pendaftaran tinggal milih saja. Jadi semacam kayak password untuk data dia sebenarnya Bu ya. Iya, Kalau sudah. titik koordinatnya pasti di rumahnya gini. Iya betul. Oh, Jadi iya. sama dengan sekarang ya. Sekarang ini kalau Sobat Suaka mau ngecek ya, data saya sudah masuk atau belum dan lain sebagainya, sudah masukkah, bisa daftar
sebagai afirmasi kah atau tidak ya, ternyata kok tidak lolos, kenapa tidak lolos ya kan bisa ditanyakan pada sekolah. Jadi nanti di tanggal 19 Juni itu tinggal daftarnya, sudah permasalahannya sudah selesai Iya. sebelum-sebelumnya. Jadi Jadi seperti diantisipasi sebelumnya ya Bu ya. Iya, jadi di online-nya itu sudah betul-betul clear sudah. Jadi tinggal milih saja. Begitu. Itu juga dalam rangka mengantisipasi padatnya eh, pengguna dan juga waktu memanfaatkan aplikasi itu tidak lama sebenarnya. Karena dia sudah tahu ketika dia ambil token itu sudah tahu, oh jarak saya segini. Sekolah terdekat saya ini. Udah bisa Tinggal terbaca ya. berpikir sudah. Ya tinggal berpikir mau milih sekolah mana gitu. Iya. Nah, balik lagi. Kalau tadi dengan sistem online, apakah dengan rumor celah untuk celah tentang rumor titipan gitu ya Bu ya, dalam tanda kutip lah ya kita tahunya, atau jalur belakang atau jalur khusus lah. Nah, Iya. apakah masih bisa celah itu dilakukan? Karena kita tahunya kan sistemnya udah online, jadi ketahuan. Oh, dan perkembangan itu update setiap waktu kayaknya tuh ya Pak ya. Saya ada di urutan berapa, biasanya deg-degan juga lihatnya gitu. Iya, betul. Nah, gimana nih? Jadi memang kalau dengan sistem online ini pastinya hal-hal yang semacam itu sudah tidak bisa dilakukan. Artinya apa? Artinya dengan sistem online itu data itu by system sudah yang melakukan seleksi. Dan tentunya yang memiliki akses, kalau operator sekolah dan operator dinas itu kan hanya melihat sistem sudah yang mengkat, begitu ada 60 pendaftar padahal kuotanya adalah 32, ya sudah sisanya itu akan Turun dengan keluar, sendirinya ya. keluar Keluar dari dari sekolah paket. itu otomatis Iya. masuk di sekolah yang lain atau gimana Bu? Masuk di pilihan kedua. Pilihan. Lah Setelah ya itu secara masuk otomatis ya. secara otomatis, sehingga yang mengerjakan itu sistem, kita cukup tidur saja. Ya. Cuma memang ya kemudian yang paling berat di Kota Probolinggo ini memang hal yang paling berat, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 984 afirmasi yang sudah lolos verifikasi, tapi daya tampung hanya 214. Iya. Ya, yang sisanya ini datang kepada kami, kalau dia miskin, tidak punya uang, tolong bantu saya, dan lain sebagainya. Datang juga ke dewan sebagai masyarakat yang tidak mampu. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah ya, menjadi masalah yang di situ mereka menuntut kehadiran dari negara. Karena memang di Undang-Undang 20 tahun 2003 itu memang seharusnya menjadi kewajiban dari negara. Nah, seperti itu. Oke. Baik, kalau tadi by system ini yang kita tahu bahwa kalau urusan sistem atau aplikasi ini pasti kan rawan hacker ya. Iya, betul. Tiba-tiba dibobol, pasti berubah semua. Kan kita nggak tahu ya Pak ya. Iya. Namanya juga lagi apa ya? Lagi apa ya? Sekarang ini kan banyak orang-orang canggih, orang-orang pinter juga, yang anak-anak sekelas SMA udah pada pinter untuk ngehack. Nah, ini gimana Pak antisipasinya? Antisipasi, Mbak. Jadi untuk tim di Dinas Pendidikan Kerajaan, untuk tim PPDB itu sudah ada tim yang memang sudah mengantisipasi itu. Adanya Ada tim IT-nya lah ya. oknum yang memang kurang bertanggung jawab untuk merusak sistem dan aplikasi. Insya Allah kita sudah bekerjasama dengan Dinas Kominfo bagaimana memproteksi server yang memang ditempati untuk proses pengolahan data ini. Dan tahun kemarin alhamdulillah Nggak ada masalah ya Pak? Tidak ada masalah Pak. Iya, semoga tahun ini juga demikian gitu ya Bu. Amin. Yang penting Dan ini saya Oke. perlu sampaikan, asesmen ini dilakukan oleh Diskominfo insya Allah rutin ya. Jadi kalau ada gejala-gejala terkait aplikasi PPDB, ada upaya-upaya hack dan ada yang berusaha masuk, itu biasanya segera disampaikan pada kami dan dilakukan antisipasi bersama. Iya, baik. Oke, saya pengen ngobrol tentang teknis juga nih Pak Fauzi. Misalkan nih ya, ketika ini udah masuk saya di urutan pagu nomor 32. Udah masuk kan, kalau pagunya 32, nomor 32 pasti lolos kan. Nah, terus kemudian berpikir orang tuanya, saya pengen cabut berkas saja, saya nggak mau masuk di sekolah itu. Akhirnya kan bolong satu nih Bu. Nah, ini secara otomatis bakal terisi juga oleh sistem. Atau gimana Bu? Jadi begini, ada masa pendaftaran, kemudian
ada masa pengumuman. Mm-mm. Begitu proses pendaftaran ini bergerak Terus ya. real time, Mm-mm. terus bergerak ya, setiap hari bergerak sesuai dengan urutan ya, berdasarkan sistem. Nah kemudian ketika pengumuman itu sistem sudah Berhenti ya. berhenti, Mm-mm. tidak ada istilah cabut berkas. Jadi tidak ada istilah cabut berkas karena ini kan dilakukan oleh by system. Mm-mm. Ketika pengumuman ya sudah, inilah yang diterima. Kemudian ketika Sabtu dia tidak mau masuk, tidak ada cabut berkas. Ya, berarti dia tidak daftar ulang. Iya, Ketika tidak daftar ulang. ulang, berarti kuota yang tadi itu Kurang satu kan? ya kurang satu, berarti tidak terpenuhi satu. Nah, kalau hal yang seperti itu, Bu, itu kan udah pengumuman artinya ya. Iya. Udah pengumuman biasanya daftar ulang. Nah, ketika daftar ulang ini, bolehkah ada orang baru mendaftar? Dikarenakan di sini memang bolong satu karena tadi itu nggak jadi daftar ulang, dia nggak terisi. Kalau daftar ulang ini memang kita memberikan keleluasaan. Kadang orang tua itu alasannya tidak daftar ulang itu karena tidak tahu. Nah seperti itu. Jadi biasanya kita tunggu sampai betul-betul masukan di hari pertama MOS itu. Nah, masa orientasi siswa atau MPLS ya, kalau istilah sekarang. Tapi kalau udah tertutup, udah anak-anak udah mulai masuk, ternyata ada siswa baru, itu beda kasus berarti ya Bu ya? Beda kasus, Di luar ya. itu ya? Nah, di luar itu Dan itu sudah. boleh diterima, tidak ada masalah karena pagunya masih ada Iya, karena memang. pagunya memang masih ada. Iya, Seperti karena itu. pernah terjadi juga bahwa setelah diterima ternyata nggak dimasukin karena orang tuanya pindah tugas lagi. Iya. Nah, ini kan masuk akal Iya, juga. masuk akal Akhirnya juga, iya. berkurang, ada 2 orang. Iya. Nah, ini yang bisa orang lain daftar bisanya ya setelah selesai Iya. semua proses itu dilalui berarti ya Bu Iya, ya? betul. Biasanya kalau Memindah saya, kelas. kalau kemarin-kemarin ada yang datang ke kami yang nangis orang miskin, itu kita prioritaskan Mm-mm. untuk membantu seperti itu. Oke, baik. Oh ya Bu, ini tadi diceritakan juga oleh beberapa kawan yang udah dikumpulin di sekolah nih ya. Dikumpulin di sekolah sama gurunya, udah disampaikan sosialisasi, termasuk juga tentang perwalinya. Nah, salah satunya mereka sempat kaget dengan perwali nomor 25 tahun 2024 tentang PPDB ini. Ternyata di situ, loh ini kok Kabupaten Probolinggo. Ini khawatir viral gitu ya. Padahal itu bukan salah tulis sebenarnya. Bukan. Itu mungkin secara teknis ini Pak Fauzi mau Iya, menyampaikan ini ya Bu. Nggih, izin Ibu Kadis. Jadi di pasal 25 memang ada norma Pasal 27 ya, Pak? 27. Pasal 27 Ya, nggih, ada norma di sini, mohon izin saya bacakan, itu memang sudah benar Mbak Yuli, dan ini proses ini memang kan lama ya, dari beberapa bulan, dan ada istilahnya itu harmonisasi dengan Kemenkumham dan juga ada bagian hukum. Jadi memang ada norma-norma yang secara hukum standar seperti itu. Di pasal 27 dapat kami bacakan bahwa di situ ada menyebutkan data primer calon peserta didik yang dijadikan acuan pada PPDB adalah data yang terdapat pada akte kelahiran, kartu keluarga dan garing atau kartu induk anak yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil. Nah, Dispenduk Capil ini normanya itu ada di pasal 1.4. Di mana Dispenduk Capil ini Dinas Pendidikan Kependudukan dan Catatan Sipil pada wilayah Kota Probolinggo. Di atas sudah berbunyi begitu ya Pak ya? Sudah dari situ di garing Dinas Pendudukan Kabupaten Probolinggo. Jadi Dispenduk Capil di sini itu maknanya itu sebagaimana pasal 1.4 kalau tidak keliru. Di poin 4 itu sudah menyebutkan bahwa Dispenduk Capil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disingkat Dispenduk Capil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo. Jadi Dispenduk Capil Kota Probolinggo itu di klausul pasal di bawahnya itu sudah mengatasnamakan Dispenduk Capil. Iya, kalau udah ada penjelasan di depan ya Pak ya. Betul, Jadi kalau tidak seperti diulang-ulang itu. di Tidak pasal diulang-ulang. berikutnya. Jadi Jadi untuk- itu bukan salah tulis sebenarnya ya, dan bukan. itu sudah kita dapat harmonisasi dan pendampingan dari bagian hukum di norma hukum klausul standar seperti itu. Oke. Jadi mohon Sudah juga dimaklumi. didefinisikan di ketentuan umumnya. Nah ini juga perlu dipahami. Kadang-kadang kita bacanya kan
sekilas ya Pak ya. Betul. Waduh, ini kenapa kabupaten jadi nggak keterima dong? Nah, Jadi- padahal itu di depan udah dibunyikan lah ya, di Betul, klausul depan itu seperti sudah ada di itu. Spenduk Capil Kota Probolinggo. Itu hanya lanjutannya ya Pak. Lanjutannya untuk Nah, itu. artinya itu memang bisa menjadi acuan ya Bu ya di Iya. Perwali nomor 25 ya Pak ya tahun 2024 2024 ini. Nah, kalau tadi sempat ngobrol beberapa poin yang ditanyakan oleh masyarakat sudah terjawab ya. Salah Iya. satunya itu tadi ketika Iya. udah diterima, sudah proses selesai, ternyata ada yang cabut. Cabut. Itu nggak ada masalah karena memang itu Iya. sudah selesai proses itu Selesai. dilalui ya. Dan itu diperbolehkan ketika ada Diperbolehkan. pendaftar baru untuk memenuhi pagunya ya Bu ya. Iya. Karena kan udah masuk sekolah, soalnya Udah udah tahun masuk ajaran sekolah, baru ya. iya. Jadi di luar ketentuan PPDB ini ya Iya. Bu. Baik, ini juga perlu digarisbawahi. Nah, sebelum closing nih Bu Romla, kita juga pengen tahu setiap tahun itu juga ada posko pengaduan, ada posko betul. informasi, dan biasanya juga bludak juga ya Bu ya. Kalau di Iya, akhir-akhir nih biasanya. iya, betul. Terutama ini kenapa kok nggak diterima saya Bu? Aduh. Silakan Iya. Ibu Romla. Oke, Sobat Suaka yang sangat saya cintai ya, kita menyediakan beberapa layanan call center PPDB untuk memudahkan layanan kepada masyarakat, untuk menanyakan informasi-informasi terkait PPDB. Jadi mulai dari ada di website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, kemudian ada di ppdb.probolinggo.kota.go.id, ada layanan call center WhatsApp ya. Mm-mm. Jadi Di nomor berapa Bu? di nomornya ini kita call centernya agak banyak ya. Mm-mm. Untuk call centernya terdiri dari sebentar ini. Di call centernya terdiri dari, coba dilihatkan ini. Kita banyak di ppdb.probolinggo.kota.go.id. Disebutin di situ ada ya? Ada di Oh, situ gitu karena ya. call centernya banyak sekali. Mm-mm. Ada 3 operator dinas ya. Mm-mm. Kemudian ada per sekolah itu 1. Mm-mm. Sehingga ada 88 call center di situ yang siap melayani masyarakat. Nah, Oke. seperti itu. Jam operasionalnya Bu jam berapa ini? Jam operasionalnya 24 jam. 24 jam. Tetapi Apalagi yang kalau yang jelas- tersistem ya, yang Bu. jelas karena call centernya itu bukan mesin ya, Mm-mm. tetapi Manusia. manusia ya, maka ya ada waktu itu. Iya, kalau misalnya terjadi nggak langsung terjawab, ya mohon dimaklumi, Iya, maksudnya begitu ya. begitu. Tapi pasti terpantau ya Bu ya. Pasti, insya Allah. Jadi termasuk semua pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab call di center call center utamanya, itu ya. nggih, call center utama ya, bukan yang lain tidak utama ya. Jadi memang karena ada sebanyak 88, Mm-mm. jadi menyebar ke 85 lembaga, dan ini yang operator dinas ya. Jadi di 085 231 307 372 itu call center yang pertama ya. Ada lagi lain sebanyak 88. Iya, nanti bisa dilihat sendiri di websitenya Iya, betul. Dinas Pendidikan ya Bu Iya ya. betul, di websitenya Dinas Baik, Pendidikan. sebagai closing statement Ibu untuk masyarakat berkaitan dengan PPDB yang sebenarnya setiap tahun kita jalani, Iya. dan ini juga kita berharapnya masyarakat Kota Probolinggo semakin smart gitu ya. Iya. Tidak bisa memaksakan kehendak sendiri orang tuanya Iya, gitu ya. betul. Jadi semuanya sudah by system juga. Nah, Iya. mungkin ini sebagai penekanan dari Dinas Pendidikan, silakan Bu. Oke, masyarakat dan sobat Suaka yang sangat saya cintai ya, yang perlu kita pahami bersama bahwa PPDB ini adalah pintu masuk ya untuk anak-anak bisa mengenyam pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, dan tentu tidak mampu untuk menampung seluruh peserta didik dan putra-putri sobat Suaka semuanya. Nah, tentu karena tidak bisa menampung semuanya, maka harus ada mekanisme dan harus ada seleksi. Nah, seleksi yang sudah kita buat ini kita upayakan berbasis online, berbasis digital, yang menurut kami ini sudah objektif, transparan, dan akuntabel. Maka dari itu, yakinlah bahwa seleksi PPDB yang kita lakukan ini betul-betul berkeadilan dan berpihak pada masyarakat. Namun, memang kita memiliki keterbatasan, tidak bisa menerima semua peserta didik karena kuota di sekolah negeri itu terbatas. Maka kami mengajak ya, dimanapun sekolah, putra-putri
Sobat Suaka dan masyarakat itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi orang sukses, mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi para pemimpin-pemimpin di negeri ini. Maka dari itu saya mengajak, mari sukseskan dan bersama-sama memajukan pendidikan di Kota Probolinggo, baik itu pendidikan di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Semua intervensi yang diberikan pemerintah pusat itu sudah sama, yang diberikan pemerintah daerah juga sama, tidak ada bedanya. Maka dari itu kami mengajak pada Sobat Suaka, insya Allah ini adalah ikhtiar kami yang berusaha berpihak pada masyarakat dan kami berupaya betul-betul berkeadilan. Jadi itu, terima kasih Sobat Suaka, dan saya mohon dukungan dari semua pihak untuk mensukseskan PPDB tahun 2024-2025. Terima kasih. Iya, baik. Pak Fauzi secara teknis mungkin akan menyampaikan kembali khususnya berkaitan dengan tanggal nih. Kalau udah semuanya terdata, silakan sebagai closing untuk mengingatkan mulai kapan kita harus sudah update informasinya untuk input di aplikasi. Jadi Sobat Suaka yang kami hormati, untuk jadwal penerimaan PPDB untuk pendataan khususnya prestasi, afirmasi dan juga data siswa bisa melakukan segera mungkin ke satuan pendidikan atau sekolah, dan nanti akan ada mekanisme untuk seleksi PPDB selanjutnya. Untuk pendaftaran PPDB jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua dan jalur prestasi itu dimulai tanggal 19 Juni sampai 22 Juni 2024, baik untuk jenjang TK, jenjang SD maupun jenjang SMP. Dan untuk 3 jalur ini sebagaimana Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2024 akan diumumkan pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 13.00. Itu juga serentak untuk jenjang TK, SD maupun SMP. Sedangkan mekanisme selanjutnya juga mohon diperhatikan waktunya sehingga nanti tidak ada yang kelewatan, yaitu untuk pendaftaran PPDB jalur zonasi. Untuk jalur zonasi Mbak Yuli, untuk jenjang TK dan SD itu dilaksanakan pada tanggal 25 Juni sampai tanggal 28 Juni untuk jenjang TK dan SD 2024. Sedangkan untuk jenjang SMP itu dilaksanakan pendaftarannya mulai tanggal 2 Juli sampai tanggal 5 Juli 2024. Dan untuk selanjutnya yaitu ada masa uji publik. Dikhawatirkannya ada beberapa data yang miss atau kurang akuntabel, itu bisa dilaporkan ke posko-posko informasi mulai dari jenjang satuan pendidikan atau sekolah, dan apabila memang nanti dari sekolah itu ada hal teknis yang masih belum bisa terfasilitasi, bisa ke dinas pendidikan untuk dievaluasi dan diverifikasi apakah memang kesalahan itu memang butuh intervensi dari si tim IT. Untuk uji publik ini yang dilaksanakan untuk jenjang TK dan SD tanggal 25 Juni sampai 28 Juni, dan untuk jenjang SMP 2 Juli sampai tanggal 5 Juli 2024. Dan diumumkan untuk jenjang TK dan SD untuk jalur zonasi tanggal 1 Juli 2024 pukul 13.00, sedangkan untuk pengumuman jalur zonasi jenjang SMP itu diumumkan tanggal 8 Juli 2024 pukul 13.00. Mungkin itu yang tanggal-tanggal, waktu-waktu yang butuh diperhatikan sehingga tidak ada kadang orang tua kan Terlewat ini gitu. kelewat, kurang lebih seperti itu Mbak Juli. Terima kasih. Iya, Mungkin baik. satu lagi Mbak Yuli, Iya. saya ingin berpesan kepada seluruh masyarakat dan Sobat Suaka ya. Jika ada oknum atau siapapun ya, baik itu internal dinas pendidikan, internal satuan pendidikan ataupun pihak-pihak luar yang menjamin ya
eh, ingin berusaha menjadi calo dan lain sebagainya dengan gratifikasi dan lain sebagainya, itu Menjanjikan lah ya, Bu, ya. menjanjikan, yakin diterima di PPDB, makanya jangan percaya ya, karena semua dilakukan sudah by system dan bisa melaporkan pada pengaduan kita ya, baik itu kotak pengaduan, posko, ataupun di website kita juga ada layanan khusus untuk laporan pengaduan PPDB, baik yang gratifikasi ataupun tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu Siti Romlah, Ibu Dr. Siti Romlah Oke, terima yang kasih. sudah hadir untuk memberikan informasi kepada kita semua ya, Iya. Sobat Suaka, termasuk juga kepada Bapak Kabid Pendas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ahmad Fauzi, yang sudah memberikan informasi secara detail, termasuk menampung dari beberapa pertanyaan masyarakat yang kemarin sempat disampaikan juga di Radio Suara Kota ya, karena di program Suaka ini Suara Harmoni Bhinneka ini juga bagian dari pengembangan pengaduan dan keluhan yang disampaikan lewat Radio Suara Kota dan juga terfasilitasi di program Suaka ini. Demikian Sobat Suaka untuk informasi kita khusus tentang PPDB pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Suaka. Suaka.